Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mulai mempelajari materi pembelajaran kita, yaitu mengenai gempa bumi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami proses yang terjadi serta karakteristik daripada gempa bumi. Yang kedua, siswa dapat memahami jenis-jenis daripada gempa bumi. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui akibat dari gempa bumi. Dan keempat, siswa dapat mengetahui tindakan dalam menghadapi bencana gempa bumi. Baik anak-anak, kita akan mulai materinya yang pertama, yaitu pengertian gempa bumi. Apa yang dimaksud daripada pengertian gempa bumi? Gempa bumi adalah goncangan dan getaran bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi yang besar yang menyertai gerakan dari kulit bumi di sepanjang jalur patahan dan aktivitas gunung berapi. Jadi artinya, gempa bumi itu terjadi karena adanya pelepasan energi, yang menyertai gerakan dari kulit bumi di sepanjang jalur patahan dan aktivitas gunung berapi. Artinya itu bahwa gempa bumi itu tidak hanya disebabkan oleh pergeseran daripada lapisan kulit bumi, juga disebabkan oleh aktivitas daripada gunung berapi. Kemudian kita akan bahas mengenai macam-macam atau istilah daripada gempa bumi. Ada istilah-istilah gempa bumi. Yang pertama, hipocentrum, yaitu titik asal gempa bumi terjadi di bawah permukaan. Kemudian epicentrum, maksudnya itu adalah proyeksi vertikal sumber gempa ke permukaan bumi. Sedangkan gerakan patahan adalah gerakan kulit bumi sepanjang retakan pecahan batuan merupakan sumber gempa bumi paling umum yang dirasakan oleh manusia. Kemudian patahan dapat di permukaan atau di bawah permukaan, dan Blair force adalah patahan atau tindakan yang memecahkan permukaan dan tidak memecahkan permukaan. Jadi ini istilah-istilah yang sudah muncul apabila kita berbicara tentang gempa. Karakteristik gempa bumi. Karakteristik gempa bumi itu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian lokasinya, kejadiannya pada tempat yang tertentu. Akibatnya dapat menimbulkan bencana. Kemudian gempa bumi itu mempunyai karakteristik dapat terulang lagi. Jadi dia dapat terjadi berulang-ulang. Mungkin ada gempa yang kecil, ada gempa yang besar. Kemudian belum dapat diprediksi. Jadi gempa bumi itu tidak dapat diprediksi dengan tepat akan kapan terjadinya. Kemudian gempa bumi tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Tidak ada manusia yang dapat mencegah akibat daripada proses terjadinya gempa bumi. Tetapi yang bisa ditimbulkan, yang dicegah oleh manusia adalah hanya dapat mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi tersebut. Magnitudo atau ciri-ciri yang diakibatkan oleh gempa bumi. Gempa bumi itu kita sering dengarkan bahwa gempa bumi itu ada sekian skala Richter magnitudonya. Nah, di sini kita lihat bahwa skala Richter dari pembagian daripada magnitudo gempa
bumi antara 2,0 sampai 3,4. Apa yang terjadi di sini? Bahwa ciri-cirinya kalau gempa buminya terjadi antara 2 sampai 3,4 skala Richter itu tidak dapat dirasakan oleh manusia, tetapi dapat direkam oleh seismograf. Apa itu seismograf? Itu seismograf adalah alat yang mengukur daripada kekuatan gempa bumi. Jadi gempa bumi yang skala Richternya 2 sampai 3,4 itu kita tidak rasakan. Kemudian gempa bumi yang 3,5 sampai 4,2 hanya dirasakan oleh sebagian orang. Gempa bumi 4,3 sampai 4,8 skala Richter itu getarannya dapat dirasakan oleh banyak orang. Kemudian gempa 4,9 sampai 5,4 dapat dirasakan oleh semua orang. Terdapat sejumlah bangunan yang sudah mulai rusak. Kemudian 6,2 sampai 6,9 ini banyak bangunan yang rusak. 7,0 sampai 7,9 ini kerusakan bangunan yang besar, bangunan runtuh, kereta api bahkan bisa bengkok. Sedangkan 7,4 sampai 7,9 terjadi kerusakan yang sangat hebat dan lebih besar dari 8,0 itu terjadi kerusakan total. Semua bangunan runtuh, peristiwa tergolong bencana besar. Dan ini jika terjadi di dalam dasar laut bisa mengakibatkan tsunami. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses terjadinya gempa bumi itu. Gempa bumi terjadi pada retakan atau lempengan pada kerak bumi yang disebut sebagai patahan. Patahan tersebut terbentuk akibat dari rapuhan batuan yang pecah akibat daripada tekanan besar, yaitu ada proses meregang, menekan, dan menilin yang mendesaknya. Tekanan yang ditimbulkan di kawasan atau daerah kerak inilah disebabkan oleh pergerakan perlahan-lahan daripada lempeng bumi. Apabila tekanan semakin meningkat di daerah batuan dan mencapai tingkat tertentu, akan berlakulah kejadian gempa bumi sehingga terjadi pergerakan yang mendadak. Pergerakan mendadak ini dapat menciptakan patahan baru ketika batuan pecah pada titik terlemah, atau pergerakan menyebabkan batuan tergelincir di sepanjang patahan yang ada. Ketika ini terjadi, sejumlah besar tenaga dilepaskan bersamaan dengan dilepaskan tekanan. Tenaga yang dilepaskan seterusnya akan menyebabkan batuan di sekitarnya bergetar sehingga terjadi gempa bumi pada masa yang tidak dapat dijangkau. Artinya bahwa gempa bumi itu terjadi akibat daripada retakan lempengan pada kerak bumi yang disebut dengan patahan. Kemudian patahan tersebut terbentuk akibat daripada rapuhan batuan, pecahan akibat daripada besar tekanan yang meregang, menekan, menilin, dan mendesaknya. Baik, selanjutnya jenis-jenis daripada gempa bumi. Gempa vulkanik. Satu, jenis dan proses terjadinya gempa bumi. Pertama, gempa vulkanik itu gempa yang terjadi sebagai akibat letusan gunung berapi. Ya, jadi gempa vulkanik itu gempa bumi yang disebabkan oleh gunung berapi. Gunung api yang akan meletus selalu diiringi dengan gempa yang menggetarkan permukaan bumi di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena pergerakan daripada magma yang keluar dari perut bumi ketika gunung akan meletus. Jadi ketika magma bergerak ke permukaan gunung api, ia akan bergerak dan memecahkan bebatuan gunung api. Hal ini dapat
Yang kedua yaitu gempa tektonik. Apa yang dimaksud dengan gempa tektonik? Gempa tektonik itu terjadi ya sampai saat ini dianggap sebagai fenomena alam gempa bumi yang sebenarnya adalah gempa bumi tektonik. Jadi gempa bumi tektonik ini adalah gempa bumi yang terjadi karena adanya pergeseran antara lempeng-lempeng tektonik yang berada jauh di bawah kulit permukaan bumi. Jadi gempa tektonik itu terjadi karena adanya pergeseran antara lempeng-lempeng tektonik yang berada di bawah permukaan bumi. Lain halnya tadi dengan gempa vulkanik, itu aktivitas daripada gunung berapi, sedangkan ini adalah akibat daripada pergeseran daripada lempeng-lempeng tektonik. Kemudian yang ketiga, gempa runtuhan. Gempa bumi runtuhan terjadi juga dikenal sebagai merupakan gempa bumi yang terjadi karena runtuhan bahan tanah atau bangunan. Gempa bumi ini biasanya terjadi di seluruh daerah atau kawasan kapur yang jarang terjadi. Lereng gunung atau pantai yang curang memiliki tenaga potensi yang besar untuk runtuh. Ianya juga boleh berlaku di kawasan akibat runtuhan dinding pada ruang bawah tanah sehingga dapat menimbulkan getaran di sekitar daerah atau kawasan runtuhan. Namun, impaknya tidak begitu membahayakan. Justru impaknya berbahaya adalah akibat timbunan bangunan atau longsor itu sendiri. Jadi gempa bumi itu bisa kita katakan ada 3 jenisnya: gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa yang disebabkan oleh reruntuhan. Nah, ini adalah daripada proses-proses gempa bumi yang sangat membahayakan yang dahsyat terjadi, yaitu gempa Fairchild yang 9,5 skala Richter, kemudian gempa Prince William tahun 1994 9,2 skala Richter, kemudian gempa Aceh pada tahun 2004 di negeri kita itu 9,1 skala Richter, kemudian yang keempat gempa pantai timur Pulau Honshu itu 9,0, baru gempa Semenanjung Kamatsaha itu 9,0, dan gempa lepas pantai Muale itu 8,8 skala Richter. Jadi akibat daripada gempa-gempa yang sangat besar ini begitu sangat besar. Bahkan kita ketahui ketika yang terjadi di Aceh itu gempa buminya menimbulkan tsunami. Nah, baik anak-anak, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menambah pengetahuan kita. Nah, sebagai tugas untuk anak-anak, sekarang silakan buat ringkasan catatan kamu tentang materi gempa bumi. Yang kemudian, nomor 2-nya, carilah apa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa terjadinya gempa bumi. Dan yang ketiga, carilah hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan dalam menghadapi peristiwa bencana gempa bumi. Misalnya, yang dapat disebabkan oleh dari ketika kita berada dalam ruangan, apa yang bisa kita buat. Ketika kita berada di luar ruangan, apa yang bisa kita buat. Nah, itu yang mau kita cari, tuliskan dalam buku catatan. Selamat belajar, salam selalu, stay at home. Salam, terima kasih.